Murid Sekte Dao yang awalnya ingin langsung masuk untuk beristirahat namun tertunda karena ada sekelompok orang yang berniat memprovokasi mereka. Suwuzo yang melihat itu kebingungan mengapa banyak orang yang menantang di luar kediaman Sekte Dao. Gengyong menjelaskan orang-orang ini berasal dari geng kecil yang tidak populer. Mengingat Sekte Dao adalah pemimpin faksi Dao di dunia dan memiliki tanggung jawab membimbing faksi Dao, mereka datang untuk menantang Sekte Dao. Tidak ada rasa malu jika kalah. Jika menang maka menjadi viral karena mengalahkan Sekte Dao. Udi mengusulkan untuk menakuti mereka saja, misalkan melumpuhkan beberapa dari mereka. Kalau tidak mereka akan menantang setiap hari. Jika itu terjadi terus-menerus dirinya juga akan merasa muak. Ketika Wudi ingin melakukan apa yang ia katakan untuk memberi mereka pelajaran, Gengyong melarangnya. Hal itu karena Sekte Dao adalah pemimpin faksi Dao di dunia. Jika melumpuhkan orang-orang ini takutnya membuat reputasi Sekte Dao akan hancur. Terlebih lagi orang-orang ini tampaknya berasal dari sekte yang berbeda. Selain itu, kelihatannya mereka juga telah membentuk sebuah aliansi. Karena itulah mereka percaya diri untuk menantang Sekte Dao. Gengyong meminta untuk tidak menghiraukan mereka dan meminta agar mereka segera masuk untuk beristirahat. Dirinya lah yang akan mengurus masalah ini. Gengyong meminta Jifeng untuk menyuruh mereka pergi. Jifeng berjalan mendekat ke arah mereka. Ia memperkenalkan dirinya dan memohon pencerahan dari mereka. Kali ini seorang pak tua yang akan menantang Jifeng. Penampilan pak tua ini tampak terkesan tak meyakinkan. Namun siapa sangka ternyata ilmu bela dirinya lumayan juga. 灭天帮帮主，俺向小渔村东头倒数第3，人送外号一枝花的大鱼虾。在下行不更名，坐不改。 Ia mampu mengimbangi Jifeng, namun sayang pak tua ini bertindak curang untuk memenangkan pertarungan. 雕虫小技。 Ia juga menggunakan senjata tersembunyi dari tubuhnya. Melihat itu Suwuzo dan Gengyong segera membantu Jifeng. Tak disangka senjata yang digunakan oleh pak tua itu beracun. Gengyong meminta Wudi untuk memberikan Jifeng penawar racun. Pak tua itu nampak kegirangan karena dirinya berhasil mengalahkan jenius dari Sekte Dao. Ia berniat ingin mencari 10 pendongeng, membuat buku tentang apa yang telah ia lakukan hari ini dan bernyanyi dengan dunia. Wudi menganggap pak tua itu orang yang tercela lantaran melukai orang dengan panah beracun. Pak tua itu beralasan jika ini disebut semua adil dalam perang. Jika Wudi tak menyukainya, dirinya mengajak Wudi untuk bertarung dengannya. Wudi yang terpancing berniat meladeni pak tua itu, namun sekali lagi Gengyong menghentikannya dan meminta Wudi untuk tenang. Gengyong mengetahui jika mereka sengaja membuat Wudi marah. Gengyong mengingatkan Wudi untuk tidak boleh tertipu. Namun Wudi tak menerima hal itu. Sekte Dao yang bermartabat bagaimana bisa membiarkan orang-orang ini merundung kami murid Sekte Dao. Gengyong memberitahu jika saat ini Sekte Dao sedang mengalami penurunan. Sebenarnya dirinya juga sudah tidak tahan dengan ucapan buruk itu. Namun jika benar-benar melawan, takutnya akan benar-benar melukai orang-orang ini. Mendengar hal itu tentu membuat Wudi kesal. Masa ia akan membiarkan mereka begitu saja? Wudi menganggap orang-orang ini sangatlah menyebalkan. Suwuzo akhirnya akan tampil untuk menghadapinya. Gengyong menjelaskan bahwa hal ini terkait dengan reputasi Sekte Dao, mengingatkan Suwuzo agar tidak boleh bertindak sembarangan. Suwuzo meyakinkan Gengyong agar tak perlu khawatir, dirinya punya kebijakan sendiri. Penindasan terhadap Sekte Dao, Suwuzo ingin memperlihatkan bagaimana caranya berurusan dengan orang-orang ini. Suwuzo memperkenalkan dirinya sebagai murid tukang Sekte Dao. Ia meminta pak tua itu untuk memberinya nasihat.
Mendengar Suwuzo yang hanya seorang murid tukang membuat Pak Tua itu terkejut bukan main. Teman-temannya menganggap sikap Pak Tua ini sangat beruntung yang mendapatkan lawan murid tukang yang menurut mereka murid tukang tidaklah berguna dan pasti mudah untuk dihadapi. Tahu begitu dirinya akan maju terlebih dahulu tadi. Dengan begitu dirinya bisa mengambil keuntungan melawan murid tukang. Pak Tua itu tertawa, ia tak menyangka dirinya akan melawan murid tukang. Ia yakin bahwa dirinya memang layak menjadi terkenal di seluruh dunia. Melihat Pak Tua ini yang terlalu banyak bacot, Suwuzo langsung menendang Pak Tua ini tanpa aba-aba terlebih dahulu. Tak sampai di situ, Suwuzo menghajar Pak Tua itu habis-habisan. Tak menyangka banyak senjata tersembunyi di dalam tubuh Pak Tua ini. 算什么玩意儿，镜子！ Jika masih ada orang yang tidak takut mati di antara orang-orang ini, Suwuzo meminta mereka semua untuk menyerang bersama. Salah satu dari mereka mengatakan, bukankah Sekte Dao selalu berpegang teguh dengan niat awalnya? Bagaimana bocah ini bisa menggunakan cara kasar seperti itu hanya untuk melawan mereka? Tentu Suwuzo menganggap mereka tak tahu malu, berpura-pura tidak melihat bahwa Pak Tua ini meracuni murid Sekte Dao dan malah menuduh dirinya. Hanya mereka berani mengakui sebagai bakat dunia mereka tak layak menurut Suwuzo. Ketika Geng Yong ingin mengingatkan Suwuzo, Su Wanwei meyakinkan Geng Yong bahwa orang-orang itu meracuni murid Sekte Dao. Senior Su hanya bertindak berdasarkan kebenaran. Mereka tidak perlu takut, namun Geng Yong berpendapat lain. Orang-orang ini berbicara tanpa berpikir panjang. Jika apa yang terjadi hari ini tersebar, takutnya reputasi Sekte Dao akan hancur. Wudi meminta Geng Yong untuk tenang karena Geng Yong belum pernah mendengar reputasi Suwuzo. Ia mengatakan Suwuzo pasti tidak akan membiarkan reputasi Sekte Dao rusak. Sekte Dao adalah pemimpin faksi Dao, harusnya mengajar para murid faksi Dao di dunia bagaimana bisa bertindak begitu kejam. Sama sekali tidak layak menjadi murid Sekte Dao. Suwuzo bertanya, orang itu di sini untuk bertarung atau untuk bertengkar? Jika tidak ingin bertarung, segera pergi saja. Dirinya tak mau berbicara dengan sampah. Tentu orang itu tak terima dan menganggap Suwuzo sombong. Hari ini dirinya Yuan Dabao akan mencari keadilan untuk Pak Tua itu tadi. Karena Suwuzo memperkenalkan dirinya sebagai murid tukang, tentu Yuan ini berpikir jika Suwuzo tadi hanya menggertak saja. Dan dirinya yakin pasti dengan mudah akan mengalahkan Suwuzo. Suwuzo melihat langkah Yuan goyah dan tidak stabil, menebak jika Yuan ini adalah sampah yang hanya tahu mabuk dan wanita saja. Dengan mudah Suwuzo menahan pedang Yuan. Bahkan Yuan ingin menarik pedangnya saja kesulitan. Tentu hal itu membuat orang-orang ini terkejut bukan main. Suwuzo dengan sedikit kekuatannya mematahkan pedang milik Yuan dan menendang Yuan hingga Yuan terguling-guling tak karuan. Suwuzo menanyakan siapa lagi yang tidak puas. Melihat Suwuzo dengan mudah mengalahkan Yuan membuat orang-orang ini ketakutan. Sebelum para murid-murid baru ini datang, mereka hanya menerima pukulan tanpa melawan. Orang itu bingung mengapa orang baru ini begitu berbeda. Orang itu menganggap jika ini terlalu berlebihan. Ada seseorang yang sedang mengawasi tindakan Sekte Dao. Nampak dari pakaian yang ia kenakan, orang ini sepertinya berasal dari Sekte Juntian. Orang ini melihat ada peluang bagus. Dirinya telah bersembunyi di sini selama setengah tahun atas perintah Sekte. Akhirnya mendapatkan peluang bagus di mana Sekte Dao berulah. Selama dirinya memprovokasi mereka lagi, maka reputasi Sekte Dao akan menurun. Ia bergegas muncul di depan Suwuzo. Ia memperkenalkan dirinya bernama Qian Chuansan, murid dari Sekte Juntian. Suwuzo berniat menyerang, namun Qian meminta untuk menunggu terlebih dahulu. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak ia pahami. Dirinya di sini untuk meminta nasihat. Sekte Dao adalah pemimpin faksi Dao, memiliki tanggung jawab untuk mendidik para praktisi di dunia. Namun mengapa yang ia lihat malah bertindak begitu kejam?
Ketika Su Wuzhou menjawab pertanyaan itu, Qian mengatakan belum terlambat bagi kita untuk bertarung. Su Wuzhou menganggap jika Qian ini banyak bacot dan bergegas menyerang Qian dan mengatakan bahwa dirinya akan menjawab setelah selesai. Tentu hal itu membuat Qian terkejut, namun untungnya dirinya berhasil menghindar. Qian bingung kepada Su Wuzhou mengapa orang ini tidak mengikuti aturan. Su Wuzhou pun adu pukul dengan Qian. Terlihat di sini Qian bukanlah tandingan dari Su Wuzhou. Karena Su Wuzhou membuat dirinya seperti ini, Qian berniat serius bertarung dengan Su Wuzhou. Qian mengeluarkan teknik pedang yang ia miliki. 那你倒是出手啊！兄长，你真以为我打不过你吗？啊！行刀剑。 Su Wuzhou mencoba menggunakan segel yang ia pelajari waktu di pavilion. Qian pun berakhir memalukan dalam satu gerakan.有招，一招就干碎了千川山。天哪！ 你竟然废了我的气海！熊照，我道宗也有雷霆手段。 Su Wuzhou menjawab mengapa dirinya bertindak begitu kejam. Kepada para praktisi yang datang untuk meminta nasihat, Sekte Dao pasti akan memenuhinya. Tapi untuk provokatif bajingan seperti mereka, Sekte Dao memiliki balasannya sendiri. Qian beranggapan jika Su Wuzhou mengada-ada dan kembali memprovokasi orang-orang itu bahwa Sekte Dao sangat kejam. Tak ada bedanya dengan Sekte Iblis. Bahkan ia ingin orang-orang ini menyebarkan berita tentang ini. Agar praktisi di seluruh dunia tahu wajah asli Sekte Dao. Orang-orang itu pun membenarkan dan mereka menginginkan Sekte Dao untuk memberi mereka penjelasan. Su Wuzhou kesal dan menyuruh mereka semua untuk diam. Ia mengatakan, kalian bilang ke sini untuk meminta bimbingan bela diri dengan Sekte Dao. Tapi orang ini maksudnya Pak Tua tadi, tubuhnya penuh dengan senjata tersembunyi. Yuan tahu bahwa dirinya adalah murid tukang, jadi Yuan berpikir untuk memanfaatkan dirinya dan mengambil keuntungan dari situasi. Sekte Dao dan Sekte Juntian selalu memiliki dendam. Semua orang tahu bahwa Sekte Juntian telah mencuri uang dari pegunungan dan melakukan hal-hal buruk. Orang-orang ini mereka tidak pantas mendapatkan penjelasan dari Sekte Dao. 就这些家伙。 也配让我道宗给个交代？ Seseorang menganggap jika apa yang dikatakan oleh Su Wuzhou tidak mewakili mereka semua. 他们都只是个例。 Su Wuzhou mengetahui jika maksud mereka adalah kalau salah satu dari mereka berbuat jahat, dirinya tidak bisa menyalahkan mereka semua. Seseorang membenarkan apa yang dikatakan oleh Su Wuzhou. Su Wuzhou pun meminta semua untuk mendengarkan dirinya. Dirinya Su Wuzhou, murid tukang Sekte Dao, ini juga merupakan contoh Sekte Dao. Lalu mengapa orang-orang ini menyalahkan seluruh Sekte Dao atas kesalahan yang ia telah perbuat sendiri? Orang-orang itu tak menyangka Su Wuzhou beralasan seperti itu. Su Wuzhou mengatakan semua murid Sekte Dao memiliki karakter murni. Walaupun mereka disakiti oleh orang lain juga tak akan bertindak kejam. Namun dirinya berbeda karena perbuatan buruknya. Dirinya sudah lama diturunkan jabatannya menjadi murid tukang. Jadi dirinya tak peduli akan hal tersebut. Chen Changhe tak menyangka akan kepedulian Su Wuzhou kepada Sekte Dao. Bahkan tidak takut merusak reputasinya sendiri karena mereka telah datang. Su Wuzhou meminta kepada mereka untuk tidak menyalahkan dirinya karena tidak berbelas kasihan. Mereka pun menganggap Su Wuzhou gila dan segera melarikan diri, namun tak begitu saja dibiarkan oleh Su Wuzhou. Sebelum mereka meninggalkan tempat ini, Su Wuzhou memberi mereka semua sedikit oleh-oleh. 不是那么好占的。我道宗的便宜，让你们长点记性。
竟然敢来，就该让你哪有 Bahkan seekor anjing pun tak luput dari pandangan Suwuzo. 谁让你在我们道宗门口大叫的？算你们跑得快。徐师兄，以后千万不要吵了啊！这个疯子，居然连路过的狗都要打2个大头怪。 Meski mereka sudah pergi, Rosui tetap khawatir. Suwuzo meminta mereka semua untuk tak perlu khawatir. Demi Sekte Dao dirinya bersedia melakukan apapun karena telah selesai. Suwuzo meminta mereka semua untuk masuk dan beristirahat. Perbuatan Suwuzo untuk mencegah orang lain memfitnah Sekte Dao, sebenarnya Suwuzo rela menyamar menjadi orang jahat. Ia pasti sulit menerima ini. Tak disangka Suwuzo tak memikirkan tentang ketenaran, melindungi Sekte Dao dan akan lebih percaya diri untuk melawan Lauto di masa depan. Tak lama kemudian Suwuzo dihampiri banyak anjing dan anjing itu mengejar Suwuzo. Suwuzo mengatakan kepada anjing-anjing itu bahwa dirinya salah karena telah membuat mereka takut. Namun sebenarnya dirinya tidak ingin memukul anjing-anjing itu. Rosui berpendapat bahwa mereka semua juga murid Sekte Dao, tidak boleh membiarkan senior Su menanggung reputasi buruk ini sendirian. Wudi membenarkan hal itu, namun Chen Changhe bingung apa yang harus mereka lakukan. Rosui mengusulkan semua juga untuk menjadi penjahat. Rosui mengatakan bahwa besok semua akan melakukannya.